Bab 1856 Sistem Perencanaan Tertinggi. Langit dipenuhi dengan sosok setan luar angkasa. Sepintas, mereka tampak seperti segerombolan belalang. Yang pertama menanggung beban adalah Makabaka, yang telah dikalahkan oleh Suke. Setelah beberapa hari pemulihan, luka-lukanya telah sembuh total. Sekarang, dia terlihat lebih bertenaga dan bertenaga. Dia juga mengenakan lapisan baju besi hitam dan emas. Tampaknya dia sepenuhnya siap untuk pertempuran. Melihat Suke keluar, Makabaka tertawa. "Biksu, suku iblis surgawi saya menyerang hari ini. Kami akan menghancurkan suku abadi. Anda tidak bisa menghentikan kami?" Suke tidak mengatakan apa-apa, hanya mengarahkan jari tengahnya ke Makabaka. Setelah bertarung dengan manusia selama bertahun-tahun, Makabaka sangat ahli dalam adat istiadat setempat dan secara alami tahu apa arti jari tengah. Melihat ini, dia langsung marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Serang, anak-anak kecil. Hari ini adalah hari untuk menghancurkan suku abadi." Atas perintahnya, setan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di langit menukik seperti jet tempur. Nyatanya, sebagian besar iblis luar angkasa tidak memiliki wujud manusia. Hanya seorang jenderal setingkat komandan seperti Makabaka yang memiliki wujud manusia. Setan luar angkasa yang menukik sebagian besar adalah kepik, kecuali bahwa mereka benar-benar hitam dan memiliki ki setan dalam jumlah besar yang melekat pada tubuh mereka. Dengung-dengung-dengung. Puluhan ribu setan luar angkasa menukik ke bawah. Hanya dengan melihatnya membuat kulit kepala seseorang mati rasa dan rambut mereka berdiri tegak. Tapi Suke sepertinya tidak terkejut. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Buttface memeluk kepalanya dan berteriak dengan panik, "Sudah berakhir, sudah berakhir. Dewa ini akan mati di sini hari ini. Dewa ini tidak bisa mati, dewa ini tidak meninggalkan keturunan." Suku abadi, yang berharap Suke dapat menyelamatkan mereka, melihat bahwa Suke tidak menanggapi sama sekali, dan keputusasaan membuncah di hati mereka. "Ada apa dengan Tang Xuanang?" Rumput musim dingin bertanya dengan suara rendah. Suirui berjalan ke sisinya dan memandang ke langit dengan tenang. "Tuan Tang harus kehabisan akal. Ini adalah tujuan akhir dari suku abadi. Dia sudah siap menyambut kematian. Sayang sekali aku terlalu lemah. Aku tidak bisa menyeret iblis luar angkasa ini bersamaku." Pada saat ini, Suke akhirnya bergerak. Dia mengeluarkan papan kontrol dari belakangnya. Ada tombol kontrol yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. "Akhirnya kita berada dalam jangkauan." Bibir Suke meringkuk menjadi senyuman. "Nikmati pesta senjata." Setelah itu, jarinya menekan salah satu tombol. Mendesis. Saat dia menekannya, seluruh hutan abadi mulai mengeluarkan suara yang mirip dengan aliran listrik. Kemudian, tanah dan batang pohon dibuka, memperlihatkan benda-benda di dalamnya. Itu adalah laras senjata hitam pekat. Sebagian besar tertutup, tetapi laras senapan saja sudah cukup untuk membuat orang merasakan niat membunuh yang dingin. Suke tertawa dan berkata, "Selamat datang rasa takut, Oli." Bang, bang, bang. Laras senjata yang tak terhitung jumlahnya dirancang pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar meriam membombardir iblis ekstrateritorial di langit. Setiap peluru menghancurkan Vien ekstrateritorial menjadi berkeping-keping. Praktis dalam beberapa saat singkat, kumpulan iblis pertama yang menyerang benar-benar dimusnahkan. Makabaka tercengang, hatinya dipenuhi keterkejutan. "Apa-apaan ini?" Suke tersenyum bangga dan menekan tombol kedua. Laras senapan hitam yang beberapa kali lebih besar dari yang lain muncul dari belakang rumah pohon dan mengarah langsung ke Makabaka. "Amitabha, ini Nanwu Gatling Cannon yang kutempa. Ini adalah cangkang uranium penembus lapis baja." Begitu dia mengatakan itu, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Bang! Bola api besar yang terbungkus cahaya keemasan terbang lurus ke arah Makabaka. Itu 3 kali lebih cepat dari kilat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berpikir, itu sudah sampai padanya. Makabaka ketakutan setengah mati. Energi iblis melonjak di sekelilingnya dan membentuk perisai energi iblis besar di depannya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kakinya dengan panik dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, kecepatannya pada akhirnya tidak secepat peluru dan dia langsung terkena. Ledakan.
Percikan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di langit, dan bayangan hitam jatuh langsung dari langit seperti meteor. HMPH, beraninya kau mengancamku? Suke tertawa dingin. Dia tidak menganggur. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk menukar perangkat daya tembak mekanis yang tak terhitung jumlahnya dari sistem. Kemudian dia telah memodifikasi perangkat ini melalui sistem. Tentu saja, sebagian besar dari ini menghabiskan banyak waktu. Lagi pula, semuanya gratis sekarang. Jika dalam keadaan normal, memodifikasi perangkat senjata ini akan membutuhkan setidaknya ratusan juta acting top points. Dia tidak akan mampu membayar itu. Namun, kekuatan kekayaannya luar biasa. Setelah perangkat daya tembak ini dimodifikasi, tidak hanya kecepatan serangan dan kekuatannya meningkat secara signifikan, tetapi mereka juga memiliki efek membunuh yang kuat pada iblis luar angkasa. Ini juga alasan mengapa dia memprovokasi iblis luar angkasa dan membiarkan mereka pergi. Jika dia ingin membantu suku abadi menghancurkan musuh, dia tidak mungkin membawa anak buahnya ke wilayah iblis luar angkasa untuk mencari masalah, bukan? Cara terbaik adalah memancing musuh. Sayang sekali dia tidak meramalkan bahwa Budfest telah menyiapkan mantra sebelumnya untuk menghentikan serangan iblis luar angkasa. Secara kebetulan, dia juga telah menghancurkan mantranya, yang menyebabkan situasi saat ini. Mungkin ini adalah takdir. Semakin Suke memikirkannya, semakin marah dia. Jika bukan karena campur tangan Budfest, bagaimana rencananya bisa salah? Tanpa Budfest, extraterrestrial demons akan menyerbu, dan dia akan lebih waspada. Dia akan membantu suku abadi mengatur mantranya terlebih dahulu. Secara alami, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. D***men, ini semua salah anjing sialan ini. F*** kamu, itu semua karena kamu. Suke menendang pantat Budfest dan memarahinya dengan marah. Budfest tercengang. Dia berpikir, bukankah itu karena kamu menghancurkan mantra yang diserbu oleh iblis luar angkasa? Mengapa saya yang harus disalahkan? Namun, melihat wajah pembunuh Suke, Budfest tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Dengan dukungan daya tembak yang kuat, extraterrestrial demons tidak dapat menyerang sama sekali. Suke memimpin suku abadi dalam pertempuran langsung melawan satu-satunya iblis luar angkasa. Dengan dukungan gratis dari seluruh medan perang, Suke praktis menjadi bug dalam game. Dia membunuh setiap iblis luar angkasa yang dia lihat. Segera, gelombang pertama yang menyerang extraterrestrial demons benar-benar musnah. Untungnya, dia berhasil menemukan Makabaka yang telah diledakkan oleh meriam dan cukup beruntung untuk selamat. Oh, kamu cukup tangguh. Kamu tidak mati bahkan setelah itu? Suke mencibir ketika dia melihat demon luar angkasa yang hampir terbakar sampai garing. Apakah kamu mengaku kalah sekarang? Apakah kamu berani datang lagi? Bibir Makabaka berkedut dengan susah payah, dan dia benar-benar menunjukkan senyum mengejek. Jangan menjadi sombong. Pasukanku benar-benar musnah. Segera, Raja Iblis akan mengirim lebih banyak pasukan. Ketika itu terjadi, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Bab 1857 Sistem Perencanaan Tertinggi. Apa-apaan Raja Iblis? Suke menamparkan wajah Makabaka. Beraninya kamu bertindak begitu arogan di depanku setelah ditangkap. Meskipun mereka dari ras yang berbeda, penghinaan karena ditampar adalah hal biasa. Mata Makabaka melebar, dan wajahnya yang hitam semakin gelap, sampai hampir bersinar. Suke terkejut. Demon extraterrestrial ini memang berbeda. Yang lain akan menjadi merah karena marah, tetapi mereka hitam karena marah. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Raja Iblis tidak akan melepaskanmu. Makabaka meraung marah, berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, setengah dari tubuhnya telah lumpuh oleh meriam. Sekarang dia bergerak, dia seperti kecoa, berputar dan berputar. Bokong. Suke menunjuk ke arah Budfest. Bawa orang ini dan interogasi dia. Kenapa dewa ini harus melakukannya? Budfest terkejut. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Tidak pergi. Tidak pergi. Suke tersenyum dan membungkuk, berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Jika kamu tidak pergi, aku akan memberitahu Suirui tentang tanda yang kamu buat di hutan abadi. Budfest menghirup udara dingin dan berpura-pura tenang.
Apa yang kamu bicarakan? Dewa ini tidak mengerti. Sui, jangan khawatir, serahkan pada dewa ini. Aku akan membuat orang ini memuntahkan semuanya. Buttface melompat, mencengkeram leher Macabaka, dan berlari ke belakang seperti kepulan asap. Saat dia berlari, dia memberi isyarat ke Suke, menunjukkan bahwa dia harus menepati janjinya. Suke tersenyum dan mengangguk, berpikir bahwa dia akan segera memberikannya kepadanya. Menggali hal-hal akan dihitung sebagai menepati janjinya. Rumput musim dingin menatap Suke dengan heran dan bertanya, mengapa naga iblis dewa surgawi terkutuk itu mendengarkanmu? Saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia bersedia membantu, dia akan menerima rasa terima kasih dari ras abadi, kata Suke dengan tenang. Lalu dia kabur dengan gembira. Benar-benar. Interbristlecon naif, tapi tidak bodoh. Dia ragu dengan jawaban asal-asalan Suke. Suke dengan cepat mengubah topik, ngomong-ngomong kamu memanggilnya Empirin Demon Dragon. Apakah dia benar-benar naga iblis? Suke selalu ingin tahu tentang masalah ini. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat tubuh asli Buttface. Tapi ada satu hal yang selalu diingat Suke. Di masa lalu, ketika Buttface menghadapi Shirache, dia telah disihir dan mengamuk di tempat, langsung membunuh Shirache. Dalam hal kekuatan tempur, anjing ini bukannya tidak memiliki kekuatan, hanya saja ia malas dan pengecut. Mendengar ini, rumput musim dingin menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dia terus menyebut dirinya seperti itu, jadi aku berasumsi itu dia. Yah, aku masih belum mengetahui latar belakang Buttface. Saat ini, Suirui berjalan mendekat dan membungkuk. Terima kasih, Tuan Tang, karena telah menyelamatkan klan Ionian kami. Sama-sama, Buddha murah hati. Biksu malang ini datang ke sini untuk membantu klan Ionian. Suke mengatupkan kedua tangannya. Tapi Macabaka itu seharusnya tidak berbohong. Aku khawatir Raja Iblis akan segera datang. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh klanmu. Dia berharap bisa menghancurkan Raja Iblis dengan salah satu mistikusnya yang hebat, tetapi bahkan seseorang sekuat Macabaka hanyalah seorang jenderal. Ditambah dengan berita yang dia dengar di gurun penghancuran dewa, sebagian besar pembudidaya ras manusia berperang melawan ras Vien. Bahkan orang bodoh pun tahu seberapa kuat Raja Iblis itu. Bahkan Kaisar Abadi berpartisipasi dalam perang. Menurut tradisi, Raja Iblis setidaknya adalah Kaisar Abadi Puncak, atau bahkan seorang Dao Master. Bahkan jika dia menguasai Great Divine Ability, menggunakannya masih akan memakan cakra. Sedikit cakra itu akan hilang setelah menggunakan Great Divine Ability. Bagaimana dia bisa melawan Raja Iblis? Mendengar ini, Suirui tampak khawatir. Saya tidak tahu Raja Iblis mana yang akan datang. Menurut apa yang saya tahu, tingkat kultivasi terendah dari Raja Iblis adalah Kaisar Abadi 2 jalur, dan yang terkuat adalah Kaisar Abadi 8 jalur. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Kaisar Abadi 2 jalur, Suke merasa seperti akan mendengar sesuatu yang luar biasa. Ya, di atas Kaisar Abadi adalah Master Dao. Menguasai satu Dao besar akan menggantikan gelar Kaisar Abadi. Jika Anda dapat mulai menginjakan kaki di Dao besar kedua, Anda akan berada di jalur untuk menjadi Master Dao. Menguasai 10 Great Dao akan menjadikanmu seorang Dao Master. Suirui bingung. Tuan Tang, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Amitabha, tentu saja aku tahu. Suke terkejut. Aku hanya tidak menyangka ras iblis begitu kuat. Ya ampun, jadi ada Kaisar Abadi yang kuat dan lemah. Kalau dipikir-pikir untuk bisa menguasai 10 Great Dao, kejeniusan macam apa itu? Dia melihat peralatan senjata yang telah dia atur dan bertanya pada sistem. Sistem, jika saya menggunakan ini untuk melawan Kaisar Abadi, dapatkah saya menang? Ding, kemungkinan menang melawan Kaisar Abadi 1 jalur adalah 60%, 10% melawan Kaisar Abadi 2 jalur, dan 1% melawan Kaisar Abadi 3 jalur. Sistem tidak mengatakan apa-apa tentang Kaisar Abadi 3 jalur, tetapi Suke mengerti apa artinya. Immortal Emperor di atas level Tripat Immortal Emperor sama sekali bukan tandingannya, jadi tidak ada gunanya mengatakannya. Tapi masalahnya adalah kemungkinan menang melawan Kaisar Abadi 2 jalur dan Kaisar Abadi 3 jalur sangat rendah. Dari 50% hingga 10%, kemungkinan menang melawan Kaisar Abadi 3 jalur hanya 1%.
Ini hanya bisa berarti satu hal. Menguasai banyak Tao besar berarti kekuatan seseorang akan meningkat secara eksponensial. Iblis luar angkasa di gurun Dewa Penghancuran mungkin berada di antara Kaisar Abadi setengah langkah dan Kaisar Abadi satu jalan. Suke mampu menekannya karena, di satu sisi, teurgi agung klan Zuluo memang kuat. Di sisi lain, iblis ekstrateritorial seharusnya terluka sebelumnya, dan kekuatannya telah terkuras oleh mantra Budfest. Meski begitu, Suke telah menggunakan Zuluo Great Divine Art sebelumnya, dan dia hampir menghabiskan semua energi di tubuhnya. Kalau tidak, mengapa dia harus menggunakan peralatan senjata ini? Dia akan pergi dan membunuh Macabaka sendiri. Macabaka hanyalah Kaisar Abadi setengah langkah, bahkan tidak sebanding dengan iblis luar angkasa di gurun Dewa Penghancur. Jadi dengan kekuatan tempurku saat ini, tanpa menggunakan kitab suci penyegelan iblis yang benar, aku seharusnya bisa menghancurkan Kaisar Abadi setengah langkah. Suke mengusap dagunya dan merenung. Jika saya menggunakan kitab suci penyegelan setan yang benar, saya seharusnya bisa bersaing dengan Kaisar Abadi. Saya masih harus bekerja keras. Ada 4 Kaisar Abadi di benua awan langit. Adapun keberadaan di atas Raja Iblis, Shisui harus ditahan oleh para ahli puncak di antara para pembudidaya manusia, dan dia tidak akan tertarik dengan klan abadi kita, lanjut Suirui. Suke tercengang dan tiba-tiba menyadari. Apa-apaan? Ada sesuatu di atas Raja Iblis? Suirui tampak terkejut pada Suke dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Tang, Raja Iblis adalah kelompok kedua dari iblis luar angkasa. Orang yang melahirkan mereka haruslah dewa iblis yang tinggi dan perkasa. Bab 1858 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke terdiam sesaat, bukan karena dia terkejut dengan keberadaan dewa iblis. Dia terkejut bahwa ada pembudidaya manusia yang bisa menolak keberadaan dewa iblis. Dengan kata lain, di benua awan langit saat ini, sebenarnya ada 9 Kaisar Langit dan bahkan Master Tao. Memikirkan masa depan, 4 Kaisar Surgawi dapat mendominasi benua awan surgawi, tetapi 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Surgawi ini seperti grosir. Suke tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sial, menurut teori evolusi Darwin, bukankah seharusnya manusia berevolusi? Mengapa pembudidaya manusia menjadi sangat lemah setelah 10.000 tahun? Setelah dipikir-pikir, Darwin berbicara tentang sains, dan tidak ada sains di dunia budidaya abadi. Mengapa kamu tidak memilih untuk pindah dari tempat ini? Suke menyarankan. Bagaimanapun, untuk mengganggu takdir ras kekal, cara paling sederhana adalah membiarkan mereka meninggalkan tempat ini. Selama mereka meninggalkan tempat ini, bahkan jika Raja Iblis datang, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak percaya bahwa pembudidaya manusia tidak berguna dan akan membiarkan orang mendatangkan malapetaka di belakang garis pertempuran tanpa menyadarinya. Jika tidak berhasil, benua langit di bawah benua awan langit seharusnya masih utuh, dan mereka bisa langsung menuju ke benua langit. Kekuatan ras abadi tidak lemah, setidaknya di benua surga, tetapi Rocky di sana sedikit mandul. Namun, yang mengejutkan Suke, Suirui menggelengkan kepalanya dan tampak ragu-ragu. Kami tidak bisa pergi. Dalam menghadapi hidup dan mati, jangan memikirkan hal-hal seperti kampung halaman. Suke berpikir bahwa dia enggan meninggalkan hutan ini, jadi dia tidak ingin pergi. Namun, Suirui melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan alasannya. Itu karena kita tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Suke tiba-tiba mengerti. Bisakah kamu hanya tinggal di sini? Suirui mengangguk dan memberi isyarat agar Suke mengikutinya. Mereka berdua melewati hutan dan tiba di tempat yang belum pernah dikunjungi Suke sebelumnya. Hutan di sekitarnya jauh lebih lebat dari tempat lain, dan bagian atas kepala mereka penuh dengan dahan dan dedaunan yang lebat. Hanya cahaya redup yang bersinar melalui celah itu. Apa yang ingin kamu lihat dari biksu tanpa uang ini? Suke melihat sekeliling. Tidak ada apapun di depannya selain dinding gunung. Suirui mengungkapkan ekspresi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia menunjuk ke dinding gunung dan berkata, itu di sini. Ini adalah hal yang ingin saya tunjukkan pada Grandmaster. Fang Ling tertegun. Apa bagusnya tebing itu? Ini bukan tebing. Kata-kata Suirui selanjutnya mengejutkan Suke. Ini leluhur abadi kita.
Leluhur abadi? Haha, bukankah wujud aslimu merambat? Xiao Dong telah memberitahu biksu tanpa biji ini. Di tengah kalimatnya, Suke tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada alasan bagi Sui Rui untuk membohonginya. Dengan kata lain, tembok gunung ini sebenarnya adalah tanaman merambat yang aneh? Suara mendesing. Dia mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba melayang ke udara, menembus dahan dan dedaunan, dan tiba di udara. Di depannya adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebatang pohon anggur dengan hampir tidak ada ujung berdiri di hadapannya. Itu sangat tinggi sehingga sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Seseorang harus melihat sangat jauh untuk melihat ujung pokok anggur. Adapun tempat yang lebih tinggi, tidak mungkin untuk melihat di mana pohon anggur itu tumbuh. Bagian paling atas dari pokok anggur sudah terendam di awan. Sialan, Suke sangat terkejut sehingga dia langsung mengutuk. Apakah ini bahkan pohon anggur sialan? Tembok gunung yang dia lihat barusan hanyalah sebagian dari pokok anggur ini. Jika dia harus membuat analogi, satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dengan pohon anggur ini adalah gambar Buddha dari formasi penundukan setan segudang yang dia lepaskan dengan kekuatan penuh. Tapi itu hanyalah gambaran ilusi tanpa kekuatan penghancur sama sekali. Hal nyata yang menyegel iblis adalah formasi penundukan Myriad Demon yang dia peroleh secara gratis dari sistem. Paling-paling, dia telah menggunakan kemampuan ilahi yang hebat sebagai primer. Pohon anggur di hadapannya, sebaliknya, tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Suke bahkan akan mempercayainya jika seseorang mengatakan bahwa itu adalah pilar penyangga surga. Dengan leluhur yang begitu kuat, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa mengalahkan iblis? Tanya Suke setelah mendarat. Mata Sui Rui dipenuhi dengan kesedihan. Sebenarnya, nenek moyang akan mati. Berhenti bercanda. Leluhur abadi sudah begitu besar, namun Anda memberitahu saya bahwa dia akan mati? Suke tidak menganggap lelucon ini lucu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa pohon anggur itu dipenuhi dengan aura kematian yang kuat, hampir seperti orang tua di ambang kematian. Sui Rui memberitahunya bahwa tubuh Eternal Ancestor terlalu besar, dan menggerakkannya akan menghabiskan banyak energi. Dia mungkin akan segera mati jika dia melakukannya. Bangsa Ionian hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan leluhur abadi. Tanpa dia, mereka akan mati dengan sangat cepat bahkan jika mereka pindah. Ini tidak masuk akal. Suke tidak bisa memahami keluarga Luo. Selain itu, biksu malang ini belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Ketika dia berada di luar hutan, dia hanya bisa melihat langit biru dan awan putih, belum lagi pohon anggur. Sui Rui menjelaskan bahwa keberadaan leluhur abadi hanya dapat dilihat di bagian hutan ini. Dia tidak bisa dilihat di tempat lain. Setelah itu, keduanya meninggalkan hutan. Suke memberikan perhatian khusus. Benar saja, leluhur abadi menghilang tanpa jejak setelah mereka meninggalkan hutan. Sistem, bisakah kamu tahu apa yang terjadi dengan leluhur abadi? Ding. Leluhur abadi adalah makhluk tingkat tinggi yang ada di celah antara dimensi keempat dan kelima. Oleh karena itu, hanya dapat dilihat di area tertentu. Saat ini di akhir hidupnya, dan tanpa inti pengganti, itu secara alami akan mati karena usia tua. Mendengar teori ini, Suke hanya bisa memikirkan kata tingkat tinggi di dalam hatinya. Makhluk semacam ini bisa dibilang setara dengan para dewa. Baiklah, sepertinya aku harus membantumu menyelesaikan masalah. Suke merentangkan tangannya. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan mudah, tapi sepertinya dia harus menghabiskan banyak usaha. Maka, pada periode waktu berikutnya, Suke dengan panik memindahkan banyak hal dari sistem. Apapun tingkat tinggi dipindahkan. Lagi pula itu tidak memerlukan biaya, jadi dia menggunakan apapun yang dia bisa. Pada akhirnya, bahkan sistem tidak tahan lagi. Itu mengingatkan Suke untuk bertindak sesuai kemampuannya. Suke sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia baru saja memindahkannya dan membiarkan sistem memodifikasinya. Lagi pula, itu hanya biaya modifikasi yang kecil. Kemudian, 5 hari berlalu. Seluruh hutan telah berubah total. Kali ini, Suke tidak menyamar. Benteng baja yang tak terhitung jumlahnya berdiri di hutan, seperti pabrik militer besar. Hei,
Sistem, kamu harus bekerja keras. Itu adalah Kaisar Langit yang sedang kita bicarakan. Suke menepuk pistol Gatling yang baru dimodifikasi di sebelahnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bertindak keras di depannya. Semakin kuat targetnya, semakin banyak acting tough points yang dia dapatkan. Suke bahkan mulai menantikan untuk melihat lebih banyak lagi Kaisar Langit. Tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya jumlahnya. Bab 1859 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pada hari ketiga setelah transformasi Suke selesai, Raja Iblis tiba. Dibandingkan dengan Macabaka, kedatangan Raja Iblis jauh lebih tidak mengesankan. Di langit, 3 sosok hitam ramping muncul di depan ras abadi. Mereka tidak memiliki aura ganas dan seperti orang biasa yang lewat. Ini ras abadi? Raja Iblis di tengah bertanya dengan jelas. Jelas, mereka memiliki cara untuk mengirimkan informasi yang tidak diketahui Suke. Dari kelihatannya, beberapa iblis luar angkasa ini sepertinya mengerti apa yang terjadi di sini. Tidak jauh dari sana, Macabaka, yang digantung, melihat ini dan berteriak kaget, Raja Iblis Aludor. Akhirnya kamu di sini, cepat hancurkan semut rendahan ini sampai mati. Suke menatapnya dan mengangguk. Selamat datang, Demon Lord. Ini semua adalah hadiah yang telah aku siapkan untukmu. Raja Iblis di tengah, yang disebut Macabaka sebagai Aludor, melihat sekeliling dan mencibir. Kamu menyembunyikan ras abadi? Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan mengungkapkan ekspresi belas kasih. Amitabha, letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha. Dermawan, jangan membunuh sembarangan. Mengapa semua makhluk hidup di dunia harus saling membunuh? Aludor mengerutkan kening. Dari mana keledai botak ini berasal? Kenapa dia berisik sekali? Dengan itu, sebelum Suke dapat melanjutkan, dia mengirimkan gelombang aura iblis. Dibandingkan dengan Macabaka, aura iblis Aludor jelas lebih kental. Itu tampak seperti pilar hitam yang langsung menuju Suke. Bahkan sebelum sampai padanya, Suke sudah bisa merasakan aroma kehancuran. Pada saat kritis, sepetak besar cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di bawah Suke. Pola susunan yang rumit menyala satu demi satu, dan penghalang emas muncul untuk memblokir aura hitam. Dentang! Suara logam yang kuat bergema di udara, dan penghalang bergetar terus-menerus. Suke merasakan kekuatan yang datang dari penghalang. Ekspresinya tenang, tapi hatinya dalam kekacauan. Astaga, apakah Raja Iblis begitu kuat? Hanya serangan itu saja yang hampir menghancurkan susunan pelindung yang telah saya gunakan untuk membuat jutaan batu roh. Ini adalah kekuatan Kaisar Abadi. Melihat serangannya gagal, Aludor ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, kamu menyiapkan susunan yang bagus. Apakah menurutmu kamu dapat menghentikanku dengan susunan ini? Tentu saja tidak. Aku hanya percaya pada satu hal. Kata Suke sambil tersenyum. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Dengan itu, laras senjata hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya diangkat dan diarahkan ke 3 Raja Iblis di langit. Boom, boom, boom. Ada ledakan keras dan meriam yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Di bawah modifikasi sembrono Suke, perangkat senjata ini telah mencapai batasnya. Sejumlah besar tembakan artileri langsung menutupi ketiga Raja Iblis. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Lord Suke. Meskipun klan abadi terletak di daerah terpencil, itu masih berada di pedalaman benua awan surgawi. Bahkan iblis ekstrateritorial tidak bisa masuk dengan pasukan mereka. Kumpulan iblis Findish yang dibawa Macabaka seharusnya adalah seluruh kekuatan militer yang telah wajib militer. Oleh karena itu, jika Demon Lord ingin datang sendiri, mereka harus datang sendiri. Tentu saja, terlepas dari kenyataan bahwa 3 Raja Iblis datang sekaligus, Suke sedikit terkejut. Budfest, apa menurutmu senjata ini bisa membunuh orang-orang ini? Suke menyipitkan matanya, tidak bisa melihat situasi di dalam. Budfest melengkungkan bibirnya. Apa yang kamu impikan? Raja Iblis adalah Kaisar Abadi. Kecuali jika mereka dihancurkan oleh ahli alam yang lebih tinggi, atau dibuat lelah oleh ahli dari alam yang sama, kamu tidak dapat benar-benar membunuh mereka. Menurut apa yang kamu katakan, tidak mungkin seseorang dari alam yang lebih rendah membunuh seseorang dari alam yang lebih tinggi? Suke mengerutkan kening. Tentu saja.
Budfest memandangnya seperti dia orang desa. Apakah kamu tahu mengapa Kaisar Abadi itu kuat? Mereka kuat karena mereka dapat menggunakan kekuatan jalan besar, yang oleh orang biasa disebut kekuatan hukum. Jalan besar tidak hancur, dan Kaisar Abadi hidup selamanya. Oleh karena itu, kecuali Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan jalan besar, Anda hanya dapat menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Tetapi selama Anda memberi mereka waktu, mereka masih dapat dibangkitkan. Petik 2. Suke tertegun saat dia mendengarkan. Alam Kaisar Surgawi terlalu banyak bak. Jika itu masalahnya, bukankah tidak mungkin untuk membunuh Raja Iblis ini hari ini? Itu belum tentu benar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Budfest mengangkat telinganya dan berkata dengan santai, bahkan jika mereka adalah Kaisar Abadi, jika tubuh dan jiwa mereka dihancurkan dan mereka mengandalkan jalan besar untuk dibangkitkan, itu akan memakan waktu ratusan tahun. Saya mengerti. Suke mengangguk dan tiba-tiba menatap Budfest dengan jahat. Sekarang aku punya misi mulia untukmu. Apakah kamu bersedia menyelesaikannya? Melihat hal tersebut, Budfest tiba-tiba menjadi waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberitahumu sebelumnya bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk membantumu melawan Raja Iblis. Mereka adalah Kaisar Abadi. Suke telah mendengar kata-kata seperti itu lebih dari 1000 kali. Anjing sialan ini selalu bersikap seperti ini setiap kali bertemu dengan pembangkit tenaga listrik. Namun, yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa tidak peduli di alam mana mereka berada, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi dia tetap bertahan. Itu konyol. Tidak pergi. Bahkan jika kamu membunuhku dan membuatku melompat dari sini, jangan berharap aku membantumu berurusan dengan Raja Iblis itu. Kalau begitu, aku kebetulan telah menggali beberapa harta karun baru-baru ini. Aku akan menggunakannya sebagai sumber kekuatan perangkat senjata. Itu adalah barang bagus. TSK, Tentara Iblis, jangan berani-berani pergi. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Kecintaannya pada harta akhirnya membuat Budfest mengatasi rasa takutnya terhadap Raja Iblis. Semangatnya benar-benar mengagumkan. Aludor dan 2 iblis luar angkasa lainnya merasa sangat konyol saat ini. Saya, Demon Overlord yang bermartabat dengan 2 bawahan Half-Step Demon Overlord, sebenarnya dihentikan oleh perangkat senjata semacam ini yang sepertinya tidak mematikan? Omong kosong asterisk T. Aludor sedikit tidak sabar saat dia melambaikan meriam yang ditembakkan ke arahnya. Kalian berdua, pergi berkeliling dan bunuh manusia itu. Meskipun meriam-meriam ini tidak bisa menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya, itu sangat mengganggu ketika ada terlalu banyak lalat. Ya. Kedua iblis luar angkasa itu mengangguk dan berlari keluar dari tembakan meriam dalam sekejap. Namun, begitu kedua iblis itu menghilang, tiba-tiba terdengar teriakan. Start, di mana kamu? Ah. Kamu bajingan, kamu terlalu banyak. Ah. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa arogan Budfest, silakan berteriak. Beraninya kamu berteriak di depanku. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aludor terkejut. Mereka adalah 2 penjaga terkuatnya. Jika mereka bergabung, bahkan dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh bagian bawahnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam datang dari antara pahanya. Mereka melihat Budfest memegang pisau panjang dan menusukkannya ke tanah sambil menggumamkan sesuatu. Sialan, pisau ini untuk 9 herbal abadiku. Pisau ini untuk 8 harta gano dermaku. Bab 1860 Sistem Perencana Utama. Struktur tubuh iblis luar angkasa dalam bentuk manusia mirip dengan manusia. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya ketika bagian vitalnya diserang. Bahkan Kaisar Abadi tidak akan mampu menahan rasa sakit. Ah, bajingan! Aludor menjerit memekakkan telinga. Aura iblis di sekelilingnya melonjak saat dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Budfest. Budfest tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terkena telapak tangan. Dia meratap dan berguling. Setelah menamparkan Budfest, Aludor bahkan tidak punya waktu untuk memberikan pukulan lagi. Dia buru-buru menggunakan aura iblisnya untuk menyembuhkan lukanya. Manfaat ganda dari tubuh dan pikirannya membuat Raja Iblis,
yang biasanya tinggi dan perkasa, benar-benar marah. Bahkan seekor semut bisa melukaiku. Mata Aludor terbakar amarah. Aura iblis melonjak gila-gilaan dan membentuk penghalang aura iblis besar di sekelilingnya. Kalian semua harus mati. Di sisi lain, Suke masih menyaksikan pertempuran itu. Dia melihat Buttface jatuh dari langit dan jatuh ke tanah seperti meteor. Ayo, aku jatuh sampai mati. Buttface merangkak keluar dari lubang dengan susah payah dan berkata kepada Suke dengan marah, aku telah menyelesaikan misiku. Cepat dan kembalikan hartaku. Suke memandang Buttface dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, harta karun alam macam apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu harta apa yang kamu miliki. Buttface melebarkan matanya. F***CK. Biksu bodoh, apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Petik 2. Amitabha, aku hanya mengatakan bahwa aku akan menggunakan harta itu sebagai bahan bakar. Namun, apakah aku mengatakan bahwa aku akan mengembalikan harta itu kepadamu jika kamu menahan Raja Iblis? Buttface terdiam sesaat. Dibandingkan dengan tidak tahu malu, dia masih lebih rendah. Apakah kamu merasakan sakit di bagian tubuhmu? Suke bertanya. Buttface memegang kepalanya dengan marah. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Aku merasa akan segera mati. Cepat kembalikan 100 porsi harta untuk menyelamatkan hidupku. Oh, sepertinya aku baik-baik saja. Suke sedikit terkejut. Buttface dipukul langsung oleh Kaisar Abadi, tapi dia baik-baik saja. Tapi orang ini jelas terluka parah ketika dia tiba di klan Abadi. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melukai Buttface dengan parah? Suke memandang Buttface, yang sedang bercanda, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Mungkinkah anjing ini menjadi hewan peliharaan dari Dao Sovereign atau Dao Emperor? Kalau tidak, dengan tubuh seperti itu yang bisa menerima pukulan, itu hanya menentang langit. Ledakan. Saat dia berpikir, tiba-tiba ada ledakan di langit. Tembakan artileri di sekitarnya sepertinya terhalang oleh sesuatu dan meledak di kejauhan. Energi iblis tanpa batas melonjak seperti sungai yang panjang, menghalangi semua senjata di sekitarnya. Hari ini, Eternals harus dimusnahkan. Aludor seperti dewa iblis di dunia fana. Matanya dipenuhi dengan kedengkian. Tembakan artileri menghantam energi iblis dan meledak seketika. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Aludor. Suke menghela nafas panjang dan menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha, sepertinya aku masih perlu mengambil tindakan secara pribadi. Aludor tercengang dan berpikir bahwa dia salah dengar. Supremasi abadi tingkat menengah sebenarnya ingin bertarung dengannya? Apakah otak pembudidaya manusia ini rusak? Kamu hanya seekor semut. Aku bisa melakukannya hanya dengan satu jari. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan hitam terbang di depannya dengan kecepatan secepat guntur. Bang! Kekuatan berat menghantam dada Aludor, menyebabkan dia mundur selangkah. Aludor terkejut. Dia memandang Suke di depannya dan berkata dengan heran, kekuatanmu sebenarnya sangat mengejutkan. Sepertinya kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Suke menyeringai. Ini belum berakhir. Kitab suci penyegelan setan yang benar. Seketika, lingkaran gelombang udara meledak di sekujur tubuhnya. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan ada busur petir emas dan merah yang samar-samar muncul. Rambut putih keperakan bahkan mulai tumbuh di kepalanya. Tentu saja, Suke memiliki rambut sejak awal. Sekarang, dia baru saja menghilangkan penyamaran menjadi botak. Merasakan aura yang meningkat dari tubuh Suke, ekspresi Aludor langsung berubah. Teknik kultivasi macam apa ini? Kenapa kamu begitu kuat? Dalam pengertiannya, kekuatan Suke saat ini sudah sangat dekat dengan Kaisar Abadi. Bahkan, dia bahkan samar-samar mencapai tingkat Kaisar Abadi. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa Kaisar Abadi dapat menghancurkan para pembudidaya dari alam lain karena setelah mereka menguasai Dao besar, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, dengan kekuatan Dao Agung, selama pembudidaya berada di bawah Dao Surgawi, dia akan ditekan oleh Dao Agung. Bahkan jika seseorang adalah supremasi abadi jenius, selama seseorang belum menguasai Dao besar, tidak peduli seberapa mengerikannya, seseorang hanya dapat ditekan oleh Kaisar Abadi. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama.
Namun, perasaan yang diberikan Suke padanya sekarang seperti kaisar abadi yang sebenarnya. Mari kita bertarung dengan baik sekarang. Bibir Suke meringkuk menjadi senyuman yang berlebihan dan aneh. Seperti orang gila, dia tiba-tiba melontarkan pukulan. Bam! Tinju itu langsung mendarat di dada Aludor, tetapi itu membentuk kekuatan dahsyat yang tiba-tiba meledak. Dimanapun kekuatan kepalan tangan lewat, kehampaan itu runtuh. Seolah-olah ada retakan padat pada sepotong kaca. Bahkan ada beberapa hembusan angin astral kosong. Wajah Aludor menjadi pucat. Bahkan dengan kekuatan tubuh Immortal Emperor, dia juga merasakan sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Itu terlalu menakutkan. Kultivator manusia ini sebenarnya bisa mengancam kaisar abadi hanya dengan kekuatan tubuhnya. Meskipun dia adalah yang terlemah di antara Raja Iblis, dia seharusnya tidak menjadi seseorang yang bisa mengancam supremasi abadi. Rasa penghinaan yang kuat menyebar dari lubuk hatinya, dan Aludor meraung, "B Asteristalk." Setelah itu, dia mengangkat tinjunya dan mulai melawan Suke. Keduanya seperti binatang buas, dan mereka mulai saling meninju dengan gila-gilaan di udara. Aludor gila, tapi Suke lebih gila darinya. Mengandalkan fungsi pemulihan sistem, Suke tidak menghindari tinju Aludor sama sekali. Bahkan jika dia menerima pukulan langsung, dia harus membalas. Setelah melakukan kitab suci penyegelan setan yang benar, tidak hanya kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat, tetapi tubuhnya juga diperkuat. Selain itu, energi yang menggerakkan kitab suci penyegelan setan yang benar adalah cakra yang dibentuk oleh kombinasi kekuatan inti surgawi, ki setan, dan kekuatan Buddha. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Setelah beberapa ronde pertarungan, Aludor terkejut saat mengetahui bahwa dia bukan tandingan Suke. Ini tidak mungkin. Mata Aludor dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu hanya berada di tahap tengah dari Celestial Prime. Bagaimana kamu bisa seimbang denganku? Manusia, oh, tidak. Iblis harus belajar menerima kenyataan, cibir Suke. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, maka aku tidak bisa. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Melihat poin tangguh bertindak yang meningkat pesat di sistem, Suke sangat puas. Aludor benar-benar orang yang baik. Saya harus berhati-hati. Jika saya membunuhnya nanti, saya tidak akan bisa mendapatkan banyak acting tough points.